Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah horor hantu di sekolah part 3 tentang kecantikan yang diinginkan semua wanita. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Dao. Dia sangat populer di sekolahnya karena kecantikannya. Semua siswi ingin berfoto dan berteman dengannya. Semua siswa sangat mengagumi kecantikan Dao. Bahkan dia menjadi model ikon untuk sekolahnya. Terlihat seorang siswa perempuan diam-diam memperhatikan Dao. Di dalam kamar mandi, seorang gadis bernama Aim sedang berkaca. Dao datang dan memberikan bedak yang dia dapatkan dari mengulas produk atau endorsement. Aim terlihat senang menggunakan bedak itu. Tiba-tiba teman-teman siswa lain masuk dan membahas bedak yang diulas Dao. Jika Dao pakai terlihat cantik, tapi jika mereka memakainya, mungkin butuh beberapa lapis agar terlihat cantik. Temannya menyuruh berkaca karena wajah mereka tidak bisa bersaing dengan Dao. Kemudian di dalam kamar, Aim yang cemburu ingin menjadi cantik juga seperti Dao. Aim mencari-cari informasi di Google tentang makanan apa yang membuatnya cantik. Cara menjadi cantik dalam satu malam. Saking putus asanya, Aim mengetik rela melakukan apapun agar terlihat cantik. Tiba-tiba sebuah website muncul yang menjanjikan dia akan menjadi cantik dalam semalam dengan beberapa persyaratan. Bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Seberapa penasaran mereka, karena jika Aim memberitahunya, maka dia akan kehilangan segalanya, bahkan kecantikannya. Tanpa pikir panjang, Aim mengklik di tanda terima. Setelah itu ia mendengar ada suara di depan pintu. Saat dia membuka pintu, ada sebuah kotak hitam. Aim pun mengambil kotak itu. Layar komputer muncul dengan pesan bersiaplah. Aim membuka kotak hitam itu yang berisi minuman berwarna merah muda. Aim meminumnya, matanya jadi warna merah muda. Dia penasaran dan melihat ke cermin, dia sudah cantik. Keesokan harinya dia ke sekolah. Ia tampil cantik dan pesonanya hampir mengalahkan Dao. Semua terkejut dan kagum melihat Aim yang sangat cantik. Semua bahkan meminta berfoto dengannya. Dao sedang berdiri menatap jendela. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari agensinya bahwa akan ada pemotretan. Kemudian agensinya bertanya ada murid baru di sekolah yang katanya cantik juga. Namanya Aim. Dao kaget mendengar itu dan menutup telepon. Dao memeriksa pengikutnya di sosial media dan ternyata pengikut Aim lebih banyak dari Dao. Di dalam kamar mandi, Aim sedang bicara di telepon dengan seseorang yang bertanya rahasia dia bisa cepat menjadi cantik. Tapi Aim tidak mau memberitahunya karena ada yang sedang mengawasi dia. Tiba-tiba lampu kamar mandi mulai redup. Sebuah benang muncul di leher Aim. Aim mengeluarkan benang tapi tidak putus-putus. Ia mencoba menariknya terus dan terus hingga tali itu putus dan menyisakan darah pada lehernya. Terlihat seperti ada sesuatu yang akan keluar. Tapi tiba-tiba dua temannya masuk. Aim dengan gelisah pun keluar. Dua temannya mengobrol bahwa Aim menjadi terlihat sangat gelisah saat menjadi cantik. Dao masuk dan menanyai Aim. Mereka menjawab Aim barusan pergi. Saat berjalan, Dao melihat Aim di dalam kelas. Dao diam-diam membukanya tapi malah dikagetkan ibu gurunya. Kemudian Aim keluar. Dao mengajar Aim dan bertanya rahasia Aim bisa sangat cantik. Aim mengatakan dia melakukan operasi plastik. Tapi Dao tidak percaya dan masakan operasi bisa pulih dalam semalam. Dao terus memaksa Aim untuk mengatakannya, tapi Aim bersikeras tidak bisa mengatakannya. Aim pulang ke kosannya. Di dalam kamar Aim terlihat seperti memakan daging. Aim juga mencakar-cakar mejanya sehingga terlihat bekas-bekas cakarannya. Besoknya di sekolah, Dao melakukan pemotretan. Agensinya memujinya karena dia sudah menjadi foto model sejak masih SMP. Saat akan pergi, tanpa sengaja Dao mendengar pembicaraan guru dan agensinya bahwa mereka juga akan menjadikan Aim sebagai profil sekolah. Kemudian Aim datang dan melakukan pemotretan. Dao terlihat sangat kesal melihat itu. Saat Dao di tangga, dia mendengar teman-teman siswa lainnya membicarakan Aim yang sangat cantik. Dao kemudian pergi ke kelas Aim dan memeriksa tas Aim. Dia menemukan sebuah kotak Tupperware.
Tiba-tiba beberapa siswa lain datang dan bertanya apa Dao memeriksa tas Aim untuk menemukan rahasia kecantikan Aim. Mendengar itu Dao kesal. Temannya mengatakan akhir-akhir ini Dao terlihat aneh, lalu mereka pergi. Di bawah sekolah ada bangkai hewan yang mati. Dao melihat Aim ada di tempat bangkai itu. Beberapa menit kemudian penjaga sekolah datang untuk mengambil bangkai hewan tadi, tapi sudah tidak ada lagi. Kemudian di kosan Aim terlihat Aim keluar membawa kantong sampah. Ibu kos bertanya apa yang dibawa karena itu seperti menetes. Aim tidak peduli dan tetap berjalan untuk membuang sampah. Dao kemudian datang dan menyewa kamar yang bersebelahan dengan Aim. Karena penasaran, Dao melihat sampah yang dibuang oleh Aim. Dao kaget karena Aim hanya membuang makanan yang masih bagus. Dao sangat penasaran dengan tingkah aneh Aim. Bahkan di sekolah dia merekam tingkah aneh Aim saat praktik biologi. Aim melihat aneh kodok yang berdarah itu. Rasa ingin tahu Dao sangat tinggi sehingga ia lupa merawat dirinya sendiri dan membuntuti Aim kemana-mana. Tiba-tiba terdengar keributan di kamar Aim. Dao sangat kaget mendengar itu. Kemudian terlihat seorang bapak-bapak yang diam-diam masuk ke kamar Aim. Dia mencium-cium baju Aim. Sepertinya bapak ini bapak yang mesum ya. Dia juga melihat Aim yang terbaring di lantai. Dia berniat untuk melecehkan Aim, tapi saat dia melihat ke atas, kepalanya ternyata tidak ada. Bapak itu lari ingin keluar tapi pintu terkunci dan... Besoknya Dao melihat wajahnya di kaca yang penuh jerawat karena tidak terawat. Aim memberikan catatan di pintu Dao. Dao membacanya yang berisi peringatan agar Dao berhenti mencari tahu. Dao yang kesal mengejar Aim di sekolah. Dao menampar Aim karena mengancamnya dengan catatan itu. Aim tidak peduli lalu pergi. Tapi Dao malah menjambak rambut Aim. Pak Guru melihat itu dan memanggil mereka berdua ke kantor. Pak Guru menasehati mereka berdua agar menjaga citra baik karena mereka berdua adalah wajah sekolah. Dan Aim juga harus menjaga sikap karena besok dia akan dikontrak agensi model. Saat Pak Guru itu pergi, Aim menyuruh Dao untuk berhenti menguntitnya dan dia juga tidak bisa memberitahu rahasianya karena itu adalah kutukan. Dan jika dia memberitahunya, dia akan kehilangan segalanya. Dao bersikeras agar Aim memberitahu rahasianya, jika tidak dia akan menyebarkan video Aim saat dia mengambil bangkai hewan di sekolah. Dan saat dia memakan daging katak di laboratorium. Aim yang melihat itu setuju akan memberitahu Dao, asalkan Dao jangan memberitahu siapapun. Kemudian mereka berdua menuju kosan Aim. Sebelum sampai, Aim memberitahu soal bangkai kucing itu. Dia memakannya. Dao tidak masalah jika itu syaratnya. Saat Dao membuka pintu kamar Aim, dia mencium bau busuk sekali. Aim memberitahu bau busuk itu sudah menjadi bau sedap untuknya. Dao kaget tapi dia tidak peduli. Dao mencari tahu rahasia Aim. Aim kemudian memberitahu sejak Aim ingin seperti Dao, ia harus memakan makanan busuk. Dao memaksa Aim mengatakan di mana rahasia itu. Aim menunjuk di lemarinya. Dao mendapati kotak hitam berisi ramuan gaib berwarna merah muda. Tanpa pikir panjang, Dao meminum ramuan gaib itu. Sementara itu, Aim terlihat aneh dengan goresan di meja. Kemudian kepalanya terlepas dari tubuhnya. Dao berkaca melihat perubahannya. Kemudian Dao melihat Aim yang telah menjadi kuyang. Ternyata saat meminumnya, Aim tidak membaca label pada ramuan itu yang saat dia meminumnya, dia akan menjadi kuyang. Dan ramuan itu adalah air liur para kuyang. Dao takut dan membuang botol ramuan itu, tapi sudah terlambat karena dia sudah meminumnya. Dao juga melihat daging mentah di kulkas dan bertanya apa Aim juga memakan daging mentah. Aim menjawab bahwa dia harus menunggu membusuk baru dia bisa makan. Aim juga memberitahu bahwa mulai sekarang hidung Dao akan memberitahu apa yang harus dia makan dan apa yang tidak bisa dia makan. Tiba-tiba Dao mencium bau bayi pada ibu kos yang sedang hamil. Ibu kos datang menegur Aim yang terdengar sangat berisik. Aim membuka pintu dan ibu hamil itu pun hilang.
Dan tamat. Pelajaran yang kita dapat dari film ini, banyak yang menilai kecantikan hanya dengan fisik luar saja. Kerap kali orang sering membandingkan dirinya dengan teman lainnya yang terlihat lebih cantik dan menarik. Namun sebenarnya tidak ada standar baku yang menggambarkan kata cantik. Jika Marilyn Monroe adalah wanita tercantik di dunia, tapi kenapa dia memilih bunuh diri? Semua wanita itu cantik kok. Yang penting kamu terima saja dirimu apa adanya dan tetap bersyukur. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.